Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Burhanuddin Mujtaba. Kali ini kita coba membahas tentang komposisi. Komposisi ini dalam perkuliahan ini ada dua, ada komposisi sederhana yang sekarang, kemudian nanti berikutnya ada komposisi lanjutan atau ragam komposisi. Jadi komposisi dalam fotografi itu adalah pengaturan elemen visual dalam gambar untuk menyeimbangkan, menciptakan keseimbangan, keindahan dan makna. Komposisi ini juga dapat menarik perhatian mata penonton atau yang melihat. Komposisi, kalau kita ingat, itu tidak hanya ada di dalam fotografi. Di kemasan makanan misalnya, kita selalu menemukan tulisan tentang komposisi apa yang ada di dalam kemasan tersebut. Nah, komposisi dalam seni fotografi juga sebenarnya ibarat selera pada makanan. Jadi semuanya kembali ke preferensi masing-masing. Ada orang yang suka pedas. Ada beberapa orang yang tinggal di wilayah Jawa Tengah misalnya, makanannya lebih suka cenderung yang manis. Ada yang cenderung yang asin. Jadi itu tergantung preferensi masing-masing. Namun begitu, tentu saja ada beberapa panduan tertentu yang digunakan oleh mayoritas pelaku ya. Jadi komposisi ini memang tidak ada aturannya, tapi memang ada panduan tertentu. Nah, yang disebut komposisi sederhana itu adalah yang paling mudah memotret orang dulu. Coba perhatikan foto diagram yang ada di layar ini. Jadi ini ada satu orang. Kemudian kalau kita motretnya hanya mata dan kepala, itu disebut extreme close up. Close up itu kepala sampai leher dan sebagian dada. Kemudian ada yang membagi lagi medium close up. Yang di foto KTP kalau di sini kategorinya medium close up. Kemudian medium shot. Medium shot itu sampai pinggang. Ada yang disebut cowboy shot. Cowboy shot itu di atas lutut ya. Jadi cowboy ini biasanya diambil untuk film-film cowboy biar senjatanya kelihatan. Kemudian ada medium full shot. Ada full shot. Jadi ini pembagian komposisi untuk memotret manusia. Close up kita lihat. Nah, ini contoh-contoh foto close up ya. Anda perhatikan. Ada foto close up. Kalau yang ini kan semua ini di tengah ya, ini di samping. Jadi posisi muka orangnya ada di pinggir ya, tidak di tengah. Ini di tengah, ini di pinggir. Cuma di sampingnya ini ada lampu. Nah, ini juga membuat foto ini menjadi menarik. Kalau tidak ada lampu, mungkin foto ini dianggap sebagai ruang kosong. Kalau hanya tembok semata ya. Ini extreme close up ya. Jadi ingat, kalau motret orang, manusia,
atau makhluk hidup lainnya kalau di close up begini nih, agar fokus pada mata. Nah, ini fokusnya di mata, coba perhatikan. Sampai hidungnya pun ini cenderung blur ya. Rambutnya cenderung blur. Ini pakai lensa bukaannya sangat lebar ini ya. Mungkin lensa bukaannya 2 atau 1,4. Sampai ini sangat tajam di mata, tapi ketajamannya itu, ruang tajamnya mungkin hanya beberapa milimeter. Ini juga close up, meskipun kakinya kelihatan ya. Jadi ini close up karena proporsi muka dan badannya ini sangat dekat, sangat memenuhi frame. Nah, ini contoh close up dari atas orang ya, dari apa namanya, bukan dari depan, ini dari atas. Ini hati-hati, kalau ini mungkin kalau kita fokus di mata, tangannya masih fokus. Kalau ini harus benar-benar di mata, karena tidak sejajar antara mata dan dada ya. Kalau ini kan sejajar nih, hampir nih ya. Kalau ini tidak sejajar, jadi tetap sekali lagi fokusnya harus di mata. Ini juga, ini yang contoh foto close up tapi modelnya sambil tiduran ya, rebahan. Ini foto close up, mungkin sebagian dari Anda sudah kenal dekat dengan mereka. Ini juga foto close up. Ini mungkin ada saudaranya di sini barangkali. Ini foto-fotonya sangat tajam ya. Jadi ini coba kalau kita perhatikan, balik lagi sampai pori-porinya seperti kelihatan ya. Yang sebagian ini justru di kita ini dihindari, mukanya pengennya flat gitu, rata ya. Justru di sini kelihatan ini berarti ini kameranya cukup bagus dan lensanya cukup jernih ya, sampai bisa menangkap detail di kulit. Kemudian ada yang namanya medium shot. Ini medium shot. Contohnya, kelihatannya ini sudah menggunakan beberapa lampu, beberapa arah pencahayaan ya. Ini medium shot. Ini juga, coba Anda perhatikan, ini medium shot juga. Ada yang namanya long shot atau full shot, kita namain aja long shot biar nggak membingungkan ya. Kalau di atas tadi full shot ya. Ini long shot, jadi seluruh badan, seluruh dari kaki sampai dari ujung rambut ke ujung kaki, semuanya masuk dalam frame. Ini long shot, di tengah posisinya ya. Ini long shot tapi dia tiduran modelnya. Ini juga long shot tapi dia duduk ya. Ini cenderung medium sih sebenarnya. Nah, ini long shot. Coba perhatikan Anda, clear ya gambarnya, backgroundnya bersih gitu. Jadi tidak ada elemen lain yang mengganggu. Ini long shot, backlight ya. Ini long shot, perhatikan ada mobil ya, keren ini fotonya. Nah, ini juga long shot sambil duduk ya. Modelnya duduk. Nah, hati-hati dengan garis horizon. Ini garis horizon di foto ini tidak lurus, miring sedikit. Tapi dengan miring sedikit ini sebenarnya bisa kita perbaiki di editor ya, aplikasi editor.
software editor, misalnya di Photoshop. Cuma kalau bisa diperbaiki saat motret, kenapa juga kita harus memperbaikinya di editor foto gitu ya. Jadi sebaiknya saat motret yang ada horizon itu adalah garis di ujung ini, garis ujung ini, garis bentangan alam ini, secara teknis itu harus lurus. Nah ini. Mengambil foto seperti ini dengan garis horizon yang tidak berimbang, tidak lurus, kurang enak dilihatnya. Jadi mungkin Anda perlu menghindari foto-foto dengan garis horizon seperti ini pada saat memotret orang di luar ruang ya, di lapang ya. Nah ini juga foto yang menggunakan garis horizon di latar belakang. Ini juga pakai garis horizon. Setelah ada low angle, setelah ada close up, medium shot, dan long shot, dan tadi ada sedikit tips tentang horizon, garis horizon, ada yang namanya angle. Jadi angle itu bukan angel ya. Angle itu dalam fotografi adalah sudut pandang kamera saat mengambil gambar. Apa namanya? Angle, ya betul, angle. Yang dipilih angle itu, kenapa dipilih angle-nya, sudut pandang kamera ini? Jadi karena setiap sudut pandang itu akan mempengaruhi cara penonton melihat objek dalam foto. Maksudnya bagaimana? Setiap kamera digeser ke atas atau digeser ke bawah, itu perspektifnya akan berbeda. Nah ini, kalau kita lihat ini ada kamera, ini top angle, dari atas ya langsung ke bawah, arah jam 12 mungkin ya. Kemudian ada namanya high angle. High angle itu tidak top angle ya, berbeda. High angle itu di sekitar jam 10:30 mungkin ya. Nah, eye level inilah yang di jam 9. Jadi eye level itu si posisi fotografernya berdiri, si kameranya sejajar dengan mata objek gitu ya. Jadi tidak lebih atas atau tidak lebih bawah. Nah, di posisi 7:30 ini ada namanya low angle. Kemudian ada bottom angle, di bawah sekali ya. Jadi terbalik dengan top angle. Yang pertama yang kita bahasnya low angle. Low angle itu untuk apa? Low angle itu untuk menekankan ketinggian objek, menciptakan kesan kedalaman dan intimidasi, menunjukkan kekuatan dan keperkasaan subjek, untuk menunjukkan pemandangan suatu area secara penuh, untuk menghasilkan gambar dengan efek sangat tinggi. Jadi ada yang bilang kalau ada model yang merasa kurang pede dengan tinggi badannya, boleh dicoba dengan cara low angle. Nanti si penonton akan melihat perspektif bahwa model tersebut cenderung badannya lebih tinggi dari aslinya. Kemudian low angle juga untuk memotret subjek tinggi atau jangkung. Ya, biar efeknya juga lebih terasa ya. Dan low angle ini juga membuat objek foto terlihat lebih besar, lebar, tinggi, dan dekat. Mungkin kurang cocok juga ini kalau model tidak ingin kelihatan badannya lebih besar begitu ya. Nah, diambilnya bisa dengan cara seperti ini. Bisa dengan sambil sambil jongkok, sambil duduk, sambil tiarap bahkan ya, untuk mendapatkan posisi low angle. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, low angle ini hati-hati dengan backlight ya. Ini bagus ini, meskipun langsung langit tapi si orangnya masih terlihat jelas. Secara umum kalau ini tidak hati-hati, bisa-bisa si modelnya justru tampak gelap. Ini low angle. Dan perhatikan di latar belakangnya juga harus dimasuk ke komposisi. Aduh, ini si nginjek lensa ini kayaknya. Naik di bottom angle ya. Angle bottom di bawah sekali ya. Ada yang namanya high angle. Jadi kebalikan dari low angle. Ini untuk apa high angle ini? Untuk menonjolkan komposisi objek ke dalam frame. Untuk menampilkan objek yang lebih kecil. Kemudian memberikan kesan objek yang lebih terfokus, sederhana, dan pas pada porsinya. Kemudian dengan high angle ini bisa menangkap ciri khas atau aktivitas yang dilakukan objek. Jadi ada beberapa aktivitas yang kalau kita high level itu tidak kelihatan gitu apa yang sedang dilakukan, tapi kalau dari atas itu akan jauh lebih kelihatan. Menangkap keadaan di sekeliling objek, menciptakan respon emosional secara alami. Kita lihat contohnya seperti apa. Wah, ini yang dari atas langsung ya tadi. Top angle ya. Ini di pantai. Saya ada kisah menarik nih dengan Emory Christoph. Emory Christoph nih fotografer yang beberapa kali menjadi pengisi di majalah National Geographic. Jadi Emory Christoph ini kalau Anda pernah nonton film Titanic itu yang kemarin baru dirilis ulang ya dengan teknologi baru ya, Titanic itu yang pertama memotret di kedalaman ribuan meter itu Emory Christoph ini. Jadi dia selain fotografer juga hobi membuat kamera-kamera di bawah air ya, di bawah air maksudnya di laut ya, bukan di kolam. Ini dari atas ke bawah, high angle. Nah ini memperlihatkan kelihatannya nih habis terjadi bencana ya. Jadi memperlihatkan dramatis, hanya rumah satu ini yang tersisa, lainnya sudah menjadi reruntuhan ya, bahkan reruntuhannya aja sudah tidak ada. Ini juga untuk menunjukkan banyaknya kegiatan aktivitas ski ya. Wah, ini juga. Jadi kalau kita foto dari eye level, tentu kita penonton tidak dapat melihat seberapa banyak orang yang sedang berkumpul ini. Jadi kalau di foto, Anda tidak perlu mengatakan ada ribuan orang lagi. Dengan foto ini, penonton yang melihat foto ini sudah tahu bahwa di sini ada banyak sekali orang berkumpul gitu. Nah ini juga high angle ini juga memerlukan upaya ya. Memotretnya harus dengan usaha ekstra karena ini dari ketinggian. Kalau Anda lihat pasti ini mengenali bahwa ini diambil di Masjid Istiqlal dengan tiang-tiangnya yang khas ini ya. Cuma mungkin perlu dipikir lagi, ini di fotonya dari mana? Ini yang motret James Newey ini ya. Jadi motretnya saya lupa menaruh ininya fotografernya. Dia memotret di Istiqlal, tapi di depan mihrab itu tidak ada balkon, tidak ada lantai dua gitu, semuanya tembok. Jadi besar kemungkinan ini fotografernya apakah dia naik ke atas atau memang memasang kamera dengan remote ya. Dan ini perlu bukan saja upaya naiknya, tapi juga perlu izin ke pengurus masjidnya. Dan satu jepret, satu angle ini mungkin dipersiapkannya berhari-hari.
Dari mulai ngurus izin, dari mulai masang kamera, menempatkan sudut pandang, menguji coba. Jadi sampai fotonya ini menurut saya belum pernah diambil sebelumnya. Jadi foto yang bagus itu angle-nya yang belum pernah diambil orang lain begitu ya. Kalau orang motret Istiqlal kan sudah banyak ya, mungkin jutaan foto yang mengabadikan tentang Istiqlal. Tapi secara umum fotonya ya begitu-begitu saja, karena memang upaya yang dilakukan fotografernya juga tidak sekeras James Newey ini. James Newey ini fotografer perang ya, foto jurnalistik. Wah, ini juga ada foto demo banyak, kita nggak perlu bilang ini ribuan, udah kelihatan banyak banget nih orang demo. Ini dari high angle. Kalau kita bayangkan foto dari eye level, ya mungkin yang kelihatan paling juga 10-20 orang. Tapi dengan ini menjadi dramatis dan kita tahu aktivitas apa yang sedang dilakukan para mahasiswa ini. Nah, ini juga ada kisah menarik dari Mohit Mida ini, fotografernya, fotografer National Geographic. Jadi dia mengabadikan, kalau tidak salah ini di Thailand ya, mengabadikan apa, semacam sekolah gajah begitu. Dia ingin memotret gajah sedang mandi, tapi ketika mandi itu kurang menarik di foto dari eye levelnya. Jadi akhirnya dia berupaya naik dari atas pohon untuk mengambil gambar gajah ini. Jadi dibayangkan kalau kita fotonya dari eye level, tentu gajah ini tidak kelihatan seperti gajah dong, mungkin seperti onggokan kulit saja begitu. Ini juga high angle. Keren ini, orang dari tangga ya, jadi fotografernya di atas tangga. Sebenarnya ini bisa bolak-balik dari atas ke bawah, bisa jadi fotografernya ke bawah, motret ke atas gitu. Ini juga high angle. Ini juga fotonya bagus-bagus ya, karena memang yang dipilih yang bagus-bagus begitu. Jadi kalau pengen memotret yang bagus, banyaklah melihat foto bagus. Oh, ini juga, oh ini gambarnya resolusinya kelihatannya tidak besar ya, tapi ini kalau ngebayangkan ini, kalau di fotonya dari low angle, orang tidak menyangka bahwa si bapak-bapak ini sedang membetulkan antena di ketinggian ini. Mungkin dikirain sedang ngebenerin antena toren di rumah gitu. Tapi begitu ngelihat dari atas ke bawah, bisa dibayangkan berapa ratus meter ini sampai ke dasar tanah ya. Mungkin kalau jatuh dari sini, apakah masih bisa ditemukan gitu ya jasadnya? Masih bisa lah pasti. Ini juga high angle yang untuk grup ya. Ini high angle, perhatikan bagus sekali dedaunan yang ada ini, rumput dan daunnya membuat foto ini menjadi menarik ya. Nah, ini juga di setting ini, jadi orangnya di lantai, kemudian tiduran, di foto dari atas. Ini juga high angle. Ini juga ada garis nih, memanfaatkan garis diagonal hampir. Nah, jadi selamat mencoba. Jadi itu adalah beberapa contoh dari komposisi sederhana, dimulai dari foto orang dulu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.